di sebuah desa tenang di Jawa Tengah, hiduplah seorang anak perempuan bernama Salwa. Usia 12 tahun, Salwa adalah gadis lincah berambut hitam panjang yang sering dikepang oleh ibunya. Wajahnya ceria, mata bulatnya penuh rasa ingin tahu, dan ia suka menghabiskan waktu bermain di alam sekitar rumahnya. Desa tempat Salwa tinggal dikenal sebagai Desa Bambu Asri karena hampir seluruh sisi jalan dikelilingi rumpun bambu yang tinggi menjulang. Ketika angin bertiup, bambu-bambu itu mengeluarkan suara berdesis lembut, syur, syur, seperti bisikan yang bercampur dengan aroma tanah basah. Suara itu membuat suasana desa terasa damai, tetapi pada malam hari sering terasa agak mistis. Di desa itu, serangga masih sangat banyak. Capung terbang rendah di atas selokan kecil. Kupu-kupu berwarna cerah bergerak lembut di atas bunga liar, dan suara jangkrik menemani setiap sore. Jalan desa sebagian masih berupa tanah liat, terutama pada bagian yang dekat sawah. Jika habis hujan, tanah itu menjadi becek dan licin, sehingga Salwa sering harus berjalan hati-hati sambil mengangkat ujung roknya sedikit. Desa mereka tidak terlalu ramai, namun justru itulah yang membuatnya indah. Setiap pagi, ayam jantan berkokok, disusul sapaan para tetangga yang sedang menyapu halaman. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, bermain petak umpet di antara pohon bambu. Namun, yang paling spesial adalah malam di desa itu. Ketika matahari tenggelam dan langit berubah menjadi biru gelap, cahaya kecil bertebaran di antara batang bambu. Kunang, kunang, ratusan jumlahnya, mengambang pelan seperti bintang jatuh yang tersangkut di rerumputan. Pemandangan itu membuat hati siapapun menjadi tenang, namun juga menghadirkan kesan mistis yang halus, seolah selalu ada sesuatu yang memperhatikan dari balik gelapnya bambu. Salwa sangat menyukai saat-saat itu. Biasanya sebelum tidur, ia duduk di beranda rumah, menggoyangkan kakinya sambil memandangi kunang-kunang yang bersinar redup. Baginya, kunang-kunang adalah penjaga malam yang membawa ketenangan. Tetapi tetua desa sering berkata lain. Kunang-kunang itu penanda, begitu kata mereka. Jika jumlahnya sangat banyak, konon artinya ada sesuatu yang sedang lewat, sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Meski begitu, Salwa tidak pernah merasa takut. Bagi Salwa, desa ini adalah rumah, dan semua keanehannya adalah bagian dari keindahan yang ia sayangi. Baginya, desa ini adalah tempat cerita bermula, cerita yang suatu hari kelak akan ia pahami maknanya. Setelah puas bermain di sungai kecil bersama teman-temannya, berkejaran menangkap capung, menyusun bebatuan kecil, dan membuat perahu dari daun bambu, Salwa pulang dengan langkah cepat. Sore itu matahari sudah turun perlahan, meninggalkan guratan oranye di langit. Udara desa mulai terasa lembab dan dingin, sementara suara jangkrik pelan-pelan muncul dari balik rumpun bambu. Jam menunjukkan 5:30 sore, waktu di mana bayangan panjang mulai menutupi jalan tanah liat yang ia lewati. Rumah-rumah sudah menutup pintu setengah. Tanda waktu maghrib hampir tiba. Waktu yang kata orang tua adalah saat makhluk halus mulai keluar. Tapi Salwa tak terlalu memikirkan itu. Ia hanya ingin cepat pulang. Ketika ia mendekati rumahnya sendiri, sebuah rumah kayu sederhana
Dengan halaman yang dipenuhi dedaunan bambu kering, langkahnya terhenti di depan pintu pagar bambu. Seekor siput berwarna emas sedang merayap perlahan. Cangkangnya memantulkan cahaya jingga sore hari, berkilau seperti logam. Salwa memicingkan mata. "Apa itu?" gumamnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia melangkah mendekat, jongkok memperhatikan makhluk kecil itu. Siput itu tampak berbeda. Bukan hanya warnanya, tapi juga cara bergeraknya. Seolah mengarah pada sesuatu. Seakan memahami, Salwa bangkit dan mulai mengikuti jalurnya. "Siput, kamu mau kemana?" katanya pelan. Siput emas itu berhenti sejenak, seolah menoleh, lalu kembali bergerak. Salwa mengikutinya beberapa langkah. Namun kemudian dunia mendadak gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Seolah seluruh desa menghilang begitu saja. Sementara itu, di dalam rumah, ayah Salwa mulai gelisah karena putrinya belum pulang. Ia melangkah keluar dengan senter kecil di tangan, memanggil, "Salwa, pulang." Sudah maghrib ketika ia membuka pintu pagar. Dadanya serasa berhenti berdetak. Salwa tergeletak di halaman, tertidur pulas di atas tanah. Masih mengenakan baju yang basah oleh sisa bermain air. Tidak ada rasa sakit di wajahnya. Hanya ketenangan yang aneh, seperti bayi yang sedang nyenyak. Ayahnya segera berlari, menepuk pipinya lembut. "Salwa, bangun." Namun Salwa tidak merespons. Ia menghela napas halus, seperti mimpi yang sangat dalam. Dengan cemas, ayahnya mengangkat tubuh kecil itu, membawanya masuk ke dalam rumah. Ketika langkah ayahnya menjauh, daun-daun bambu di halaman bergoyang pelan, dan suara serangga mendadak berhenti, seolah desa ikut menahan napas. Di tempat Salwa jatuh tadi, siput emas itu sudah menghilang. Keesokan paginya, matahari baru naik setinggi pucuk bambu. Ketika Salwa membuka mata, udara desa terasa sejuk. Sinar matahari masuk melalui celah dinding rumah kayu. Namun ketika ayahnya masuk membawa segelas air hangat, Salwa hanya menatapnya dengan wajah kosong. Ia tidak menyapa, tidak memanggil ayah, hanya diam dan linglung, seperti melihat orang asing. "Ayahmu, nak, ini ayah," ucap lelaki itu lirih. Salwa mengerutkan kening, menatap sekeliling, lalu berbisik, "Aku, ini siapa?" Ayahnya terdiam, gelas di tangannya bergetar. Ia memanggil tetangganya, dan kabar itu menyebar cepat. Salwa bangun, tapi tidak mengenali siapapun. Hari berganti hari, namun keadaan Salwa tetap sama. Ia hanya duduk di ranjangnya, menatap keluar jendela, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Para tetangga yang iba datang membantu. Beberapa mengusap kepala Salwa, beberapa membaca doa dan disikir di sudut ruangan. Ayahnya memanggil kiai dari desa sebelah, lalu kiai berikutnya, namun tak ada perubahan. Sudah hampir 2 minggu, Salwa tetap seperti anak yang kehilangan seluruh dunia dari dalam kepalanya. Ayah Salwa semakin kurus, matanya cekung karena kurang tidur. Setiap malam ia berdoa sambil menyalakan lampu minyak, berharap ada tanda-tanda kesembuhan. Di luar rumah, suara bambu saling bergesekan seperti bisikan halus yang menambah suasana sendu. Hingga tepat 2 minggu lebih 2 hari menjelang subuh, di kamar kecil itu, Salwa tiba-tiba terbangun dengan napas pendek. Ia memegangi kepala Ni.
seperti ada sesuatu yang kembali masuk dari pintu yang lama tertutup. Ia menoleh ke arah ayahnya yang tertidur di kursi. Tubuhnya membungkuk kelelahan. Perlahan, Salwa memanggil, "Ayah." Ayahnya tersentak bangun. Untuk sesaat, ia mengira dirinya bermimpi. Lalu ketika melihat Salwa menatapnya dengan mata jernih dan penuh pengenalan, ia langsung memeluk putrinya erat-erat. Tubuh Salwa masih lemas, tapi senyumnya kembali seperti sebelum kejadian itu. Air mata ayahnya jatuh tanpa ia tahan. "Alhamdulillah, Nak, alhamdulillah." Kabar kesembuhan Salwa cepat menyebar. Semua orang kampung merasa lega, seakan beban mereka ikut terangkat. Malam harinya, ayahnya mengadakan selamatan kecil di halaman depan rumah. Lampu-lampu kuning dipasang, tikar digelar, dan aroma nasi, berkat, serta tumpeng sederhana memenuhi udara. Warga kampung datang membawa doa, ucapan syukur, dan senyum bahagia. Salwa duduk berselimut tipis, masih agak pucat, namun sudah ceria. Sesekali ia menyapa orang-orang. Meskipun belum semua ingatan detail kembali, namun ia mengenali wajah-wajah di sekelilingnya. Suasana malam itu hangat. Kunang-kunang kembali berkelip di antara rumpun bambu, seakan ikut merayakan kembalinya Salwa yang sempat hilang dari dirinya sendiri. Dan di kejauhan, angin membawa suara lembut, seperti bisikan yang tak pernah bisa dipastikan sumbernya. Namun malam itu, tak seorang pun merasa takut, hanya rasa syukur yang memenuhi udara desa kecil itu. Seminggu setelah kejadian aneh itu, keadaan keluarga Salwa akhirnya terlihat normal kembali. Salwa sudah kembali tersenyum, sudah bisa bermain di halaman rumah, dan sudah mulai membantu ibunya menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati ayah dan ibunya. Apa sebenarnya yang terjadi pada putri mereka selama 2 minggu lebih ia linglung? Suatu sore, saat mereka bertiga duduk di meja makan, tiba-tiba Salwa meletakkan sendoknya. Gerakannya pelan, tapi matanya menatap lurus ke arah ayahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sudah ia pendam lama. "Ayah, Ibu," katanya lirih, "aku kemarin itu bukan tidur. Aku itu ada di tempat lain." Lanjut Salwa. Ayahnya meraih tangan Salwa dengan lembut. "Tempat lain gimana, Nak?" Salwa menghela napas, mencoba mengingat. "Itu seperti kerajaan kuno," katanya. "Dindingnya dari bata merah, besar-besar, jalannya panjang, dan baunya wangi, kayak bunga yang belum pernah aku cium sebelumnya." Matanya menerawang jauh, seakan ia kembali melihat apa yang ia ceritakan. "Aku jalan sama seorang ratu. Dia cantik sekali, Ayah. Wajahnya lembut, bajunya seperti dari cahaya. Dia baik, dan aku gak takut sama sekali." Ibu Salwa menelan ludah, menahan rasa ngeri sekaligus penasaran. "Tapi waktu aku sampai di dalam kerajaan itu, tiba-tiba ada anak kecil, umurnya mungkin seumuran aku. Dia marah besar, dia teriak, 'Aku gak mau anak ini jadi adikku.'" Suasana meja makan kembali hening. "Aku belum sempat ngomong apa-apa, Ayah." Dia langsung marah, lari ke arah ratu itu. Terus semuanya gelap, benar-benar gelap. Salwa menutup matanya, menahan emosi yang bercampur antara bingung dan takut. Ayahnya mengusap kepalanya pelan. "Jadi, kamu dibawa ratu itu?" Salwa mengangguk pelan. "Iya," katanya, "dia mau menjadikanku anaknya. Tapi karena anaknya sendiri menolak, aku pulang."
Waktu aku sadar, aku sudah di halaman rumah. Ibu Salwa spontan memegang dadanya. Syok mendengar penjelasan polos itu. Ayahnya baru mengerti satu hal penting. Di dunia Salwa, hanya sedetik saja. Tapi di dunia nyata, putrinya hilang hampir 2 minggu lebih. Ayah, ibu, kalau anak ratu itu setuju, mungkin aku nggak bisa pulang, kata Salwa lirih. Ibunya memeluk Salwa erat-erat. Tanpa kata-kata, ayahnya hanya mampu menatap mereka sambil menahan air mata. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa mereka hampir kehilangan anak satu-satunya. Malam itu, setelah Salwa tidur, ayah dan ibunya duduk lama di ruang tamu. Tidak ada yang bicara, hanya angin malam yang berhembus lewat celah jendela bambu. Mereka kini mengerti apa yang benar-benar terjadi bukan sekadar pingsan, bukan kesurupan, dan bukan sakit biasa. Salwa telah berada di dunia lain, dunia di mana waktu berjalan berbeda, dunia yang tidak bisa mereka lihat, dan mereka hanya bisa bersyukur bahwa anak ratu itu menolak. Sebab jika tidak, Salwa mungkin sudah menjadi anak orang lain di tempat yang tidak pernah bisa dijangkau manusia.